Kasus dugaan ijazah palsu dan dugaan pencemaran nama baik Jokowi membelah publik dengan begitu tajam. Sebagian geram dan menuntut ke transparansi dan integritas dokumen pejabat publik, sementara sebagian lain menuding ini serangan politik dan fitnah. Malam ini kami akan mengajak Anda memahami di mana posisi hukum perkara ini dan bagaimana seharusnya publik menyikapinya secara dewasa dalam negara demokrasi. Dan sudah hadir bersama saya Ito Sumardi, Ketua Penasehat Ahli Kapolri. Halo Pak Ito, apa kabar? Selamat malam Mbak, baik, kabar baik Mbak Tasya. Selamat malam, terima kasih untuk waktunya bersama Kasih Paham. Saya akan mulai dengan mendudukan lagi kasus ini kan sebenarnya ada dua ya Pak Ito. Ada kasus dugaan ijazah palsu, ada kasus soal pencemaran nama baik. Nah, apa yang perlu dipahami publik ketika pada tahun lalu Bareskrim sudah mengatakan bahwa ijazah ini asli, tetapi kasus untuk pencemaran dugaan pemalsuannya juga masih terus berjalan? Ya, mungkin perlu saya luruskan dulu Mbak ya, bahwa dugaan ijazah palsu dan pencemaran nama baik itu kasus yang beririsan ya. Jadi kenapa pencemaran nama baik? Karena orang mencemarkan melalui media sosial bahwa ijazah itu seolah-olah palsu. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa Bareskrim telah menetapkan ijazah itu asli, itu juga keliru ya. Ya seperti beberapa ini kan ada misalnya pendapat salah seorang seperti Wakapolri mengatakan bahwa polisi harus menentukan bahwa itu ijazah itu asli atau palsu, itu keliru. Yang bisa menentukan ijazah itu asli atau palsu adalah melalui lembaga peradilan. Jadi uji lab yang pada bulan Mei 2025 yang diumumkan Bareskrim itu tidak bisa dijadikan pegangan ya Pak Ito? Bisa, itu dalam arti kata sebagai subjek atau sebagai objek penelitian kan itu otentik dan identik. Otentiknya itu adalah dari jenis kertasnya, kemudian tintanya, dan lain sebagainya, misalnya embosnya. Kemudian identik pada saat itu diuji bersama-sama dengan orang-orang yang saat itu bersamaan lulusnya dengan Pak Jokowi. Diperkuat lagi keterangan saksi tentunya dari yang mengeluarkan ijazah. Karena secara logika Mbak Tasya ya, kalau Mbak Tasya punya ijazah dikeluarkan oleh Universitas A, orang mengatakan ijazahnya Mbak Tasya itu palsu, yang bertanggung jawab siapa kira-kira? Yang mengeluarkan ijazah itu kan. Si universitas itu tuntut dulu dia. Dan harusnya kalau memang dikatakan ijazah Mbak Tasya palsu, maka si universitas yang mengeluarkan itu melaporkan. Sehingga akan dilakukan penyelidikan apakah memang ijazah itu betul-betul dikeluarkan oleh universitas itu ataukah tidak. Kalau tidak ya jelas palsu. Oke, ini menarik ya Pak Ito. Anda mengatakan bahwa seharusnya yang dirugikan ini universitasnya. Padahal sampai saat ini tidak ada laporan tentang UGM atau UGM melaporkan merasa dirugikan tentang narasi bahwa ijazah Jokowi palsu. Jadi justru UGM memperkuat bahwa ijazah itu yang dikeluarkan itu adalah betul-betul ijazah asli ya, yang melalui prosesnya yaitu ada yang namanya skripsi kan selama ini lucu, ada yang kami ikuti di media ya Mbak ya, mengatakan skripsinya nggak ada, habis gitu tiba-tiba waktu Mas Eros memanggil Mas Roy Suryo, ijazahnya Pak, skripsinya ada 100%, bahkan saya foto dengan segala macam. Jadi apa yang dikatakan itu dijawab oleh dia sendiri gitu ya. Nah ini menurut saya seperti ada dagelan gitu ya, yang membuat ini kasus ini menjadi panjang, menjadi menarik perhatian publik dan bisa memecah pemahaman publik ya tentang hal yang sebetulnya terjadi ya. Itu yang terjadi saat ini Mbak ya. Apalagi ya kalau menurut saya di Tenggarai ada unsur politik juga. Ya bisa saja ya, karena kita bisa melihat latar belakang orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Tapi sebenarnya masalah ini sangat simpel Mbak, katakan seperti Pak Arianto ya. Ini adalah dikatakan dugaan ijazah palsu. Kalau ini belum terbukti ijazah palsu, kenapa harus disampaikan 99,9 berapa miliar itu apa namanya palsu? Lah memangnya dia hakim, ya? Memangnya dia Tuhan? Ini kan Roy Suryo yang maksudnya ya Pak? Iyalah mereka lah yang mengatakan demikian ya. Jadi saya kira seorang yang memiliki latar belakang akademis peneliti itu yang paling penting adalah bagaimana kebenaran objektif. Yang kedua adalah etika. Etika bagaimana dia menyampaikan kepada publik ya. Kita bisa melihatlah katanya kehilangan moral etika. Ya kadang-kadang Mas Roy Suryo itu kan sahabat saya juga ya, sama-sama orang Solo, pakai baju orang kehilangan moral etika. Kita menjawab sendiri, apakah kita juga tidak kehilangan etika kita? Saya maaf ya, saya di sini Mbak sama sekali saya tidak
Kalau mengenal Pak Jokowi jelas, saya pernah jadi duta besar, beliau pernah datang ke Myanmar dulu, tapi saya tidak mengenal beliau. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah murni bagaimana pemahaman terhadap fakta yang sebenarnya. Oke, Gitu. apa yang Anda yakini dari kasus ini, Pak Ito? Saya meyakini bahwa kasus ini kalau diteruskan ke pengadilan, maka akan ditemukan kebenaran yang betul-betul objektif. Ya. Dan menurut Anda kebenaran itu lebih miring ke Jokowi atau ke Pak Roy Suryo? Saya sebagai seorang mantan penyidik ya, tentunya saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian itu sudah sangat optimal. Kemudian juga semuanya yang disampaikan oleh UGM ya sebagai yang mengeluarkan ijazah itu adalah sudah betul bisa mendukung. Apalagi teman-temannya juga mengatakan memang betul beliau pernah kuliah dan lain sebagainya. Proses pendidikan sudah dilakukan. Ya menurut saya lebih cenderung bahwa ijazah yang dinyatakan palsu ini adalah mereka asli ya. Tentunya kalau ini sudah bisa nanti dibuktikan oleh pengadilan, maka pasal ini kenakan pencemaran nama baik, fitnah, ya kemudian pelanggaran undang-undang ITE bisa kena. Jadi kita harus ingat bahwa tidak bisa ini dipisah. Karena objeknya itu adalah ijazah, dugaan ijazah palsu, kemudian disebarkan melalui media yang belum tentu ijazah itu palsu atau asli karena belum ada keputusan pengadilan. Nah, ini harus difahami betul oleh masyarakat. Jadi jangan kemudian karena menyatakan demikian saya berpihak kepada Pak Jokowi jadi termul segala ya. Itu kan istilah yang sangat tidak istilah yang sangat tidak etik ya, tidak etis dilakukan oleh seorang yang mengaku akademisi, mengaku peneliti. Saya kira peneliti itu nggak usah lah ngomong ke media, teliti aja. Kalau sudah dapat hasilnya baru dia sampaikan. Ya saya kira demikian. Dan apa kapasitasnya orang itu meneliti? Apakah dia dirugikan? Tidak. Yang dirugikan adalah jelas UGM kan ya. Nah sekarang kenapa dia istilahnya kebakaran jenggot gitu ya mereka itu ya. Kemudian membawa institusi kepolisian harus dibubarkan, tidak profesional. Nanti saya sampaikan yang dikatakan oleh saudara Refri Harun bahwa tidak profesional ya kepada Pak Arianto. Nanti akan saya jawab Pak. Pak Ito tadi Anda mengatakan bahwa polisi sudah optimal. Ya. Tapi ini saya tidak tahu bias atau bagaimana ya Pak, kita di media karena kita menyaksikan kasus ini kan dari April 2025 ya Pak. Dan kemudian dihantam hampir tiap hari dengan berbagai bukti-bukti baru, bukti yang mungkin dianggap baru, yang mungkin awalnya semua orang berpikir ini mungkin memang ijazahnya asli. Lama-lama mungkin dengan detail-detail bukti-bukti itu orang-orang lama-lama berpikir jangan-jangan palsu juga ya. Nah, masalah optimal atau tidak optimal dengan waktu sepanjang ini mungkin Pak Ito bisa menjelaskan apa sebenarnya yang dilakukan pihak kepolisian ketika laporan itu sudah masuk, bahkan kan kemarin kita menyaksikan ada yang ke Bareskrim, ada yang ke Polda, kita lihat ada kasus-kasus kecil-kecilnya yang kemudian masuk ke polisi-polisi di daerah Pak Ito, mungkin juga itu harus kita cermati juga seperti apa perkembangannya. Tetapi apa yang dilakukan di internal kepolisian ketika ada satu kasus yang sebenarnya satu kasusnya ini satu kasus yang sama ya, tapi masuknya pintunya ada dari berbagai pintu Pak Ito. Apakah ada rapat koordinasi atau ada koordinasi di dalam internal Polri? Sebetulnya tadi sudah dijawab oleh Mbak Tasya ya. Kasus ini kan bukan hanya di Bareskrim. Kasus ini pertama berjalan di Pengadilan Solo, Surakarta. Ya, kemudian dilaporkan ke Bareskrim apa dugaan ijazah palsu oleh saudara Egy Sujana CS. Kemudian ada laporan dari pihak Pak Jokowi untuk menyebarkan berita bohong, fitnah, menghasut sampai undang-undang ITE di Polda Metro. Kalau kasusnya yang di Surakarta belum inkrah, bagaimana kita menyatakan bahwa ijazah itu asli atau palsu, identik atau otentik? Kan ini berkait, kita harus menunggu proses di sana. Ini yang membuat lama yang masyarakat kurang paham. Kalau di sana sekarang sudah diputuskan bahwa ijazah itu asli kan, mereka masih upaya banding. Tentunya kita harus menunggu. Nah, di Bareskrim ini yang kita lakukan adalah penyelidikan, bukan penyidikan. Nah, karena diselidiki bahwa ini otentik, identik, maka dihentikanlah untuk proses penyelidikan. Jadi keliru kalau dikatakan orang-orang itu bisa di pra-peradilan, tidak dalam keputusan MK ya, itu tidak bisa. Kemudian kalau ini bisa kemudian oleh Bareskrim diserahkan kepada Polda Metro. Sebagai apa? Sebagai objek apa? Kasus dugaan tadi pencemaran nama baik, penghasutan, provokasi, undang-undang ITE. Kita semuanya harus menunggu bagaimana kalau misalnya tiba-tiba di Pengadilan Solo mengatakan, oh ijazahnya ini adalah palsu,
otomatis kan gugur menjadi dasar daripada yang sedang dilakukan penyidikan sekarang di Polda Metro. Jadi yang sedang ditunggu adalah proses bandingnya berarti saat ini ya Pak Ito? Iya, dan itu kan mereka sudah hampir final ya. Jadi masyarakat juga tentunya perlu paham, tidak bisa kasus yang memiliki keterkaitan ya, baik di Pengadilan Solo, kemudian dilaporkan di Polres mana gitu kan, disatukanlah sekarang di Polda Metro. Polda Metro juga harus menunggu hasil daripada Bareskrim. Karena Bareskrim sudah melimpahkan ijazah itu yang asli, yang diduga ijazah ini adalah otentik dan identik ke Polda Metro. Nah ini menjadi salah satu alat bukti. Jadi yang dilakukan oleh Polda Metro itu adalah satu ijazah yang otentik dan identik itu. Yang kedua adalah bagaimana screenshot mereka yang menyampaikan bahwa ini palsu dan lain sebagainya, menyebarkan untuk bisa memenuhi unsur fitnah, pencemaran nama baik ya, kemudian provokasi ataupun menghasut, dan juga undang-undang ITE. Dan juga Polda Metro juga akan melihat di sini bahwa bagaimana saksi-saksi daripada yang mengeluarkan ijazah itu ya. Jadi mengeluarkan ijazah itu termasuk yang menggunakan, misalnya sekarang kan KPU. Iya. KPU juga kita minta ya di mana-mana. Saya kira itu yang sekarang sudah dikumpulkan. Nah, nanti Pak, terkait dengan yang dikatakan polisi tidak profesional, penyidik oleh Saudara Refil Harun, dia harus memahami ya memang sulit ya kalau orang hukum tata negara, dia tidak memahami tentang proses hukum yang terjadi di kita. Dalam proses hukum itu ada dikenal criminal justice system. Sistem peradilan pidana, masing-masing perannya polisi sebagai mengumpulkan data dan fakta. Kemudian jaksa menuntut, hakim memutus. Nah, di dalam proses ini Mbak, ada namanya P18, ada P19, ada P21, ada P21 tahap kedua. Kalau misalnya polisi mengirim kepada jaksa, jaksa menganggap itu sudah cukup, dia tidak mengeluarkan lagi P18, P19, langsung P21. Setelah itu P21 tahap kedua menyerahkan berkas dan tersangka. Tapi kalau jaksa menganggap itu harus ada yang perlu diperdalam seperti sekarang ya. Kemudian mungkin ada tambahan dari saksi mereka. Mereka mengatakan saksi-saksi kita sekarang sudah diberikan waktu oleh kejaksaan, dikatakan polisi penyidik tidak profesional. Kan ini semuanya narasinya ini kan membuat masyarakat menjadi bingung dan tersesat nanti kan. Baik. Pak Ito, tapi kalau dari pengalaman Anda pribadi ketika sebuah kasus se-high profile ini Pak, apa sebenarnya strategi terbaik agar kemudian waktu yang memang, kalau tadi Pak Ito sudah memberi paham bahwa ini memang menunggu proses banding di pengadilan, agar kemudian krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian itu juga tidak menggerus gara-gara proses yang lama ini? Kalau menurut saya gini Mbak, proses ini sebetulnya proses sederhana yang dibuat rumit ya. Yang buat rumit siapa Pak Ito? Yang buat rumit ya media lah. Oh, kita nih yang salah nih Pak Ito. Bukan media Nusantara TV, bukanlah ya. Jadi kan dibuatlah dengan berita-berita yang mengambil. Saya jujur aja ya, saya juga teman pengamat media juga kan. Bad news is a good news kan ya. Iya. Jadi bagaimana kita membuat cerita ini diolah sehingga kita mendapatkan rating kita menjadi tinggi kan. Diambil orang-orang yang nggak nyambung, orang-orang yang bertentangan, diadu. Saya sampai sekarang nggak mau, Mbak. Memang beberapa kali saya pernah, tetapi saya tidak mau masuk dalam putaran yang membuat kasus ini menjadi tidak objektif lagi. Oke. Jadi di sini kan logika aja deh Mbak ya. Kalau menurut saya Mbak Tasya ya, ini adalah kasus kebenaran melawan pembenaran. Kebenarannya apa? Kan semua itu kalau memang dilakukan penelitian harus objeknya objek primer, yaitu ijazah yang dikatakan Bareskrim otentik dan identik. Tetapi sekarang dilakukan penelitian yang screenshot. Itu jangankan 99,9% kata Mas Suryo. Menurut saya 1000% itu palsu. Lah orang bu ijazahnya yang ada ini yang tidak diteliti adalah ijazah yang otentik kok. Yang ini kan fotokopi. Fotokopi kan mana bisa diteliti, disamakan dengan ini kan. Ini antara kebenaran fakta melawan pembenaran yaitu opini. Nah, di era medsos ini memang kita juga ya satu hal yang sangat lumrah ya Mbak Tasya ya. Orang-orang yang kurang paham tentang hukum, tentang bagaimana proses menangani satu perkara itu, mereka akan bisa terbawa dengan
narasi-narasi yang akhirnya membuat orang menjadi seperti drama Korea ya. Iya, ini tanpa berusaha membela diri juga ya Pak Ito, Iya, karena tadi Pak Ito menyebut media. Mungkin media sebenarnya juga tidak ingin berlarut-larut dalam isu ini yang sebenarnya kan bukan melibatkan pejabat yang aktif ya Pak ya. Ini kan pejabatnya sudah non-aktif sebenarnya. Tetapi memang interest atau ketertarikan publik terhadap isu ini begitu tinggi di media sosial, sehingga kemudian memang kita melihat antusiasme masyarakat atau publik untuk tahu kasus ini begitu tinggi. Kalau analisa Anda sendiri, mengapa kasus ini begitu menarik perhatian publik? Ya, saya mohon maaf, saya tidak menggeneralisir media ya, Mbak ya. Kan media macam-macam Iya. ya, mempunyai tujuan macam-macam kan. Bagaimanapun juga ya harus jujur lah bahwa pendirian media itu juga kan harus didukung dengan penghasilan bisa Betul. menghidupkan media itu. Saya melihat ini kasus ini menjadi kasus entertain ya. Jadi ini kasus entertain yang diolah sedemikian rupa menjadi masyarakat begitu buka YouTube, wah udah langsung nyari apa ada ceritanya. Meskipun kadang-kadang satu cerita tapi dikemas dengan berbagai sudut ya. Iya. Saya sering ngelihat kan kalau buka ini mesti lah ini kan dulu wawancara saya ini sekarang di sini tapi di kemasannya beda. Jadi ini dijadikan sesuatu kasus yang menjadi entertain ya. Dan masyarakat terhibur dengan kasus ini. Masyarakat terhibur, ya masyarakat sangat terhibur. Semakin panjang masalah ini, masyarakat semakin bingung, masyarakat juga semakin terhibur karena pengen tahu apa sih endingnya. Siapa ya sebenarnya yang diuntungkan ya Pak Ito dengan kebingungan ini? Karena kita media juga bingung loh Pak. Iya, saya nggak bisa mengatakan karena kalau tidak boleh prejudice ya Mbak ya, bagaimanapun. Tapi juga ada kan. yang diuntungkan dengan ini. Pasti kan gini. Ada kita sesuatu yang dikatakan, contohnya ya, sekarang pengacaranya Pak Egy Sujana ya, Ya. kemudian dengan Pak Damai Hari Lubis, begitu dia melihat sebagai seorang pengacara yang profesional, dia paham bahwa ini adalah betul dan kemudian dia mencabut laporan, kemudian berkunjunglah mungkin menyampaikan, saya nggak tahu ya apa kontennya waktu itu. Akhirnya Meskipun itu butuh waktu lama juga kan Pak untuk sampai mencabut. karena begini Mbak, kita tuh tidak ada keharusan untuk memperlihatkan ijazah itu kepada ini. Itu karena kebaikan daripada penyidik dan ingin mengakomodasi. Yang minta siapa sih gelar kasus? Kan yang minta pihak dari Royce CS. Bukan yang minta, bukan penyidik. Dan Iya. penyidik waktu itu berhak untuk menolak. Bahkan dari penasihat hukum Pak Jokowi sudah menolak. Tapi kita kan di era keterbukaan ini, cobalah ayo kita selesaikan supaya ini cepat selesai kasusnya. Tapi jadi panjang lagi. Iya. Kita sudah dikasih lihat, saya yakin bahwa lah gimana megang aja enggak. Tapi kalau pengacaranya Pak Egy kan, ibu itu kan beliau melihat sendiri ya, bahkan beliau meraba sendiri. Nah, jadi ini kembali lagi tadi Mbak, masalah entertain ya, entertain dalam masalah proses hukum ya. Saya kira mungkin ini yang harus kita lihat bahwa ya sekarang kembali kepada masyarakat. Ini era digital, era medsos ini nggak bisa dicegah ya masalah ini. Tinggal sekarang bagaimana kedewasaan kita dalam menyikapi, kedewasaan kita dalam berpikir. Dan kalau saya sendiri jujur aja saya agak enek ya lihat ya, melihat bagaimana bahasa-bahasa yang tidak etis ya disampaikan ke media oleh seorang yang mengaku akademis ya, mengaku seorang pejabat publik pernah ya. Saya sangat tidak respect ya. Saya kira harusnya nyampaikanlah dengan cara yang santun. Itu kan budaya bangsa kita ya. Ini kan ketawa, motong perkara, motong orang bicara. Kemudian itu saya sebagai orang yang sama-sama dari Solo itu merasa malu gitu ya. Karena budaya orang Solo tuh nggak gitu loh Mbak. Ya, Pak Ito, perkembangan terbaru ada pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi di Solo 11 Februari lalu di tengah status berkas Roy Suryo, Dr. Tifa Rismon yang sedang diperbarui. Apa sebenarnya urgensi pemeriksaan Jokowi lagi? Ini 2,5 jam loh Pak, 10 pertanyaan. Ya, gini Mbak, kita sekarang kan sudah masuk ke era KUHP dan KUHP baru. Dalam bedanya KUHP dan KUHP baru dan lama, kalau dulu itu intinya adalah balas dendam, ya restributif. Kalau sekarang adalah restoratif. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah sesuai dengan permintaan daripada mereka pihak pelapor. Nah, sekarang penyidik melaporkan dan kita ya jujur saja saya menyampaikan satu hal yang sangat apresiasi dengan kenegarawan Pak Jokowi ya. Meskipun beliau sebenarnya nggak hadir juga nggak masalah. Dan beliau nggak usah datang juga nggak masalah. Tapi ini kan beliau juga mungkin ya ingin supaya kasus ini cepat selesai. Karena bagaimanapun ini kan semakin melebar kemana-mana ya. Membawa nama baik keluarga beliau dan lain sebagainya. Saya kira
publik juga sekarang ini mengakhiri drama Korea ini Mbak ya, supaya segera selesai. Nah itu yang dikatakan tadi, P19 yang dilakukan oleh jaksa adalah salah satu memenuhi permintaan daripada pihak pelapor. Oh, jadi ini termasuk dari permintaan Iya, kejaksaan berarti ya Pak? jelas, Oke. jelas memenuhi permintaan daripada pelapor. Karena pelapor mengatakan ada saksi-saksi ahli yang belum diambil keterangannya. Nah, meskipun di sini penyidik mempunyai hak prerogatif, saksi ini capable tidak. Orang mengaku saksi ahli, berarti dia punya latar belakang dong keahliannya. Kalau dia nggak punya latar belakang keahliannya, bagaimana kita mau ini kan lama-lama panjang terus ya. Iya. Nah tentunya juga penyidik juga mempunyai satu prerogatif sampai batas mana permintaan mereka ini bisa dipenuhi. Ya nanti jangan sampai dikatakan tidak profesional. P19 itu adalah hal yang sangat lumrah ya. Wajar ya Pak ya? Wajar. Kenapa? Karena kalau tidak ada P19 polisi memaksakan, jaksa pun juga pasti tidak mau menerima. Itu resikonya. Dan kedua, sekarang kalau orang dikatakan bahwa loh dia itu kan sekarang Pak Jokowi misalnya ya memasukkan pasal-pasal, saya kira itu masyarakat betul-betul tersesatkan dengan pendapat itu. Kenapa? Penetapan seorang tersangka dan pasalnya bukan dilakukan oleh pelapor, tapi oleh penyidik berdasarkan dari peristiwa yang dilaporkan. Bukan dari pengacaranya juga ya Pak? Sangat tidak, sangat bukan. Dan itu nanti penyidik melihat, karena itu tanggung jawab penyidik loh. Dan tanggung jawab jaksa, bukan pengacara. Jadi pengacara masukin pasal ini, nggak mungkin lah itu. Tidak mungkin terjadi, karena kita kan independen ya. Iya. Itu Pak. Baik, Pak Ito, Anda pernah mengatakan bahwa pasal-pasal yang menjerat para tersangka itu bisa otomatis gugur jika ijazah itu terbukti palsu ya Ya Pak ya? pasti. Iya, tapi jika ternyata asli, sejauh mana sebenarnya ancaman hukuman bagi yang kemudian terbukti menyebarkan Pak Ito? Tergantung nanti keyakinan daripada hakim ya. Tentunya ini kan berdasarkan tuntutan daripada jaksa. Jaksa melihat ini masuk unsur pidananya, ancaman hukumannya sekian. Hakim nanti akan menentukan ancaman hukuman itu ada ringan ataukah yang berat. Tapi kalau kasusnya ini misalnya sifatnya kumulatif ya, jadi misalnya dia sini terbukti, yang kedua terbukti, tiga terbukti, maka tentu hukumannya lebih berat. Tapi kalau namanya alternatif pakai yunto, ini nggak terbukti, ini kena terbukti, nah yang terbukti cuman ini, akan melihat. Jadi secara proporsional penjatuhan hukuman itu tergantung daripada hakim. Tapi itu harus masuk laporan baru lagi berarti ya Pak Ito, bukan dalam kasus ini? Atau otomatis ketika? Otomatis dong. Otomatis. Yang udah ada semua tuh kan ada kan 310, 311 sampai dengan pasal 42, 27 ya, itu semuanya itu nanti akan masuk di dalam satu rangkaian perbuatan yang oleh penyidik setelah dilakukan penelitian peristiwanya, pasal-pasal ini yang dilanggar oleh orang tersebut. Nah, objek hukumnya apa? Objeknya adalah masalah ijazah kan. Kalau ijazah ini memang betul hakim mengatakan bahwa ijazah itu asli, maka semua sangkaan ini memenuhi unsur. Nah, tapi kalau dikatakan bahwa ijazah itu ternyata adalah diragukan oleh hakim atau dikatakan itu tidak asli, maka semua ini akan gugur otomatis. Jadi kenapa kita tidak nungguin aja sih proses pengadilan? Sekarang penetapan tersangka dikatakan kriminalisasi. Saya perlu luruskan ya Mbak Tasya, kriminalisasi itu polisi bekerja berdasarkan BAP. Dari BAP berdasarkan keterangan daripada orang-orang yang diminta, baik saksi ataupun mungkin tersangka. Yang ketiga adalah masalah ada ketentuan hukum yang tadi dikawal oleh kejaksaan. Kalau dikatakan orang itu nanti ternyata tidak bersalah ya oleh hakim, maka bolehlah dikatakan itu kriminalisasi gitu. Saya ingin bicara soal teknis penentuan apakah ini asli atau tidak asli. Apa saja kira-kira yang akan jadi parameternya Pak Ito, termasuk kemudian mungkin bisa tolong dibahas karena kan kemudian kita dipaparkan dengan bukti-bukti baru soal bagaimana cap itu berbeda, bagaimana foto itu atau seluruh ijazah itu dianggap terlalu baru untuk ijazah yang kita perkirakan mungkin harusnya 40 tahun, kertasnya tidak setajam itu. Bagaimana sebenarnya pihak kepolisian dan mungkin nanti pengadilan akan menentukan bahwa ini ijazah asli atau palsu? Dalam pasal 184 ayat 1 ada 5 alat bukti. Keterangan saksi ahli yang betul-betul ahli. Kemudian keterangan daripada laboratorium forensik ya, yang memang itu sudah disumpah. Jadi nggak bisa sekarang minta harus ada pemeriksaan yang independen.
Dari mana aturannya ada? Negara kita negara hukum. Semua ada aturan yang harus dipenuhi. Nah, kalau sudah nanti dari keterangan laboratorium forensik dikatakan memenuhi unsur bahwa ini betul-betul asli, cukup. Kemudian ditambah lagi keterangan saksi ahli. Saksi ahli nanti bisa berargumen di sana. Tapi kan kita harus melihat di sini Mbak, bahwa apa yang dikatakan itu asli atau palsu itu fakta. Jangan sampai kalau mau nanti mereka juga mengajukan juga hasil penelitiannya dari fotokopi mungkin ya. Karena kan bagaimanapun juga di sini kan contohnya ada waktu itu Pak Groseno misalnya mengatakan, oh di sini saya melihat bahwa fotonya Pak Jokowi itu berbeda lah. Iyalah, zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Iya loh Pak, ada yang sampai mempertanyakan jangan-jangan itu bukan Jokowi. Ya sekarang kan semua kembali pada fakta Mbak. Fakta ya, jangan sampai sekarang kan saya bilang tadi antara fakta melawan opini. Masyarakat pasti akan mudah yang tidak paham tentang masalah ini mudah terbawa opini. Kalau yang sudah tahu paham ini sudah selesai. Kemudian yang kedua kan masalah materai misalnya. Dikatakan ada 500, ternyata materainya 100, sama-sama 100. Nah ini kan pembohongan kepada publik ya. Saya kira mungkin saya sangat menyesalkan ya, bagaimanapun juga kita ini sebagai mantan penyidik ya, mantan polisi, kita sebelum bertindak berpikir dulu deh ya. Nanti akhirnya orang berpikir oh ini masih ada masalah politiknya nih, karena siapa dia akan ditelusuri kan rekam jejak kita gitu kan. Jadi saya Pak Arianto kebetulan kami berdua di penasihat ahli Kapolri, tugas kami adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat, memberi pemahaman jangan sampai ada narasi-narasi yang justru menyesatkan mereka gitu. Tapi apa jawaban Pak Ito terhadap pertanyaan bagaimana sebenarnya Polri bisa menjaga dan menjamin integritas seluruh proses ini ketika ini sebenarnya melibatkan mantan orang nomor 1 di Indonesia yang memang kemudian berkembang wacana-wacana di publik yang mengatakan bahwa ya iyalah ya ini mantan presiden. Polri kan mungkin masih ada orang-orangnya di dalam institusi kepolisian yang kemudian lebih memihak padanya. Itu wajar pendapat itu Mbak, dan kita tidak bisa menafikan ya. Tapi kita kan negara hukum, ada proses hukum, ikuti aja proses hukum. Kenapa sih takut? Kalau orang dikatakan kita dikriminalisasi dengan penetapan tersangka, tempuh jalur pra-peradilan, kenapa nggak berani? Pertanyaan saya itu. Sekarang semua di negara hukum ini kembali kepada bagaimana hasil daripada proses hukum yang terjadi. Simpel aja Mbak, begitu aja lah. Kita nggak usah lah berandai-andai bikin opini yang pasti semua orang kan punya pemikiran latar belakang pendidikan, kemudian juga pengalaman yang berbeda, pasti juga. Tapi kalau sudah masuk mengerucut dalam proses hukum, ikuti proses hukum. Kenapa nggak berani? Jadi Pak Ito cukup yakin bahwa yang saat ini sedang menangani kasus Pak Jokowi, dugaan ijazah palsu, dugaan pencemaran nama baik, itu akan benar-benar independen dan memang menjaga kasus ini tetap murni penegakan hukum sesuai dengan undang-undang, begitu ya Pak? Sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin dengan profesionalisme polisi, profesionalisme kejaksaan, yang buktinya tidak ada tekanan-tekanan ya Pak Ito? Sama sekali nggak ada Mbak. Kemudian ditambah lagi dengan nanti di pengadilan tergantung ya. Saya kira nanti orang puas tidak puas kan pasti ada lah. Iya. Nanti ada babak baru lagi mungkin Mbak Tasya ya. Kalau misalnya mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya babak barunya ya Pak Ito. Pak Ito, tapi saya ingin bicara sedikit soal bagaimana saat ini pasal-pasal yang dikenakan kepada Roy Suryo, Tifa dan Rismond itu sedang diuji materi ke MK. Apa kira-kira implikasinya terhadap kasus ini? Ini Mbak, kita juga harus paham ya, MK itu keberadaannya untuk apa sih? Fungsi dan peranan MK. Kebetulan Pak Wakil Ketua MK itu ya, yang mulia Pak Saldi Aziz itu teman saya dulu. Saya juga pernah sama-sama kursus di Amerika sama beliau. Beliau orang yang sangat berintegritas, sangat profesional. Kemarin kan disebutkan kan banyak pasal-pasal yang mungkin sebetulnya sudah tidak berlaku lagi saat ini dengan adanya KUHP baru. Iya, ya. Boleh saya sebutkan ya Pak ya. Jadi kemarin itu ada pasal 310 KUHP lama, 311 dari KUHP lama, kemudian ditandem dengan pasal 433 dan 434 KUHP baru, ditambah pasal 27A Undang-Undang ITE 2024, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juga tahun 2024. Ini semua intinya merasa dikriminalisasi begitu ya Pak Ito? Iya, nah kan di situ kan kita lihat apakah itu memang harus diuji di MK. Kenapa kata tidak di MA, itu kan ranahnya MA. Ini salah alamat berarti ya Pak Ito? Ya itulah, kan kemarin udah disampaikan juga. Sebetulnya kan yang disampaikan oleh Pak Saldi Isra mengatakan kepada Pak Refli yang
quote and quote dia ahli tata negara Iya, ya. padahal ada Pak Refli Harun ya di situ. Ya, dia kan mengatakan seperti kura-kura dalam perahu kan, pura-pura tidak tahu gitu kan. Tapi ya inilah Mbak, satu hal yang unik penanganan peristiwa ini adalah digoreng kemana-mana yang membuat masyarakat bingung. Tapi bagi kita yang tahu permasalahan sebenarnya, bagi kita yang memang profesional, masalah itu sama sekali adalah kita anggap sebagai entertain aja. Ya. Oke. Kapan kasus ini akan berakhir? Kita akan bahas di segmen selanjutnya, Pak Ito. Baik, Tetaplah Mbak. bersama kami, pemirsa. Kasih Paham akan kembali sesaat lagi.